Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Dr. Sabila yang bertugas siang hari ini. Sebelumnya saya boleh tanya identitasnya dulu ya, dengan Ibu siapa? Ibu Ucu. Ya Ibu Ucu, umurnya berapa Ibu? Saya umurnya 28 tahun. Pekerjaan sehari-hari? Saya sebagai pengusaha. Alamatnya di mana Ibu? Saya beralamat di Canggu. Tunggu ya. Baik Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ini dok, perut saya kayak kram, itu kayak nyeri. Nyeri perut ya Ibu? Nyeri ya, di bagian mana ya? Ya pokoknya nyeri lah dok. Oke, baik. Untuk itu, untuk menegakkan diagnosa dari penyakit Ibu, nanti akan saya lakukan pemeriksaan lebih lanjut ya Ibu. Pemeriksaan ini mungkin agak sedikit mengganggu dan tidak nyaman. Apakah Ibu bersedia? Iya apa dok. Oke, Ibu bisa tiduran di bed pemeriksaan ya. Saya akan menyiapkan dulu. Baik. Pertama kita akan melakukan pemeriksaan penentuan titik McBurney dan pemeriksaan appendicitis. Baik Pak, permisi. Boleh minta tolong dibuka bagian perutnya ya Pak. Sekarang kita akan memeriksa bagian ususnya ya Pak. Permisi. Kita akan menentukan titik McBurney. Kita lihat dari umbilikus sampai sias. Kita bagi jadi 3. Nah, bagian sini sepertiga yang akhir itu kita palpasi. Permisi ya Pak. Kita perhatikan mimik pasien, apakah merasakan kesakitan, dan bisa kita tanya apakah ada rasa nyeri Pak. Lalu kita perhatikan juga apakah ada spasme otot. Oke, baik. Selanjutnya kita akan periksa di iliaka kiri, yaitu Rovsing sign. Kita tekan. Jika ada appendicitis, pasien akan merasakan nyeri di bagian kanan. Permisi ya Pak, apakah ada nyeri? Ini Rovsing sign ketika ditekan. Lalu ketika kita lepas, ini namanya Bloomberg sign. Ketika pasien merasakan nyeri di bagian kanan, maka Bloomberg sign-nya positif. Rovsing sign dan saat diangkat adalah Bloomberg sign. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan psoas. Bapak coba angkat lututnya ya Pak, angkat kakinya, saya akan tahan. Ketika pasien bisa mengangkat tanpa rasa nyeri, maka psoasnya negatif. Lalu kita coba miringkan. Apakah Bapak merasakan sakit Pak? Baik, tidak. Selanjutnya obturator sign. Kita tekuk kakinya, lalu kita putar ke arah dalam. Apabila pasien merasakan sakit, berarti obturator sign-nya positif. Karena pada dalam keadaan normal, semua bisa dilakukan tanpa rasa sakit. Yang kedua, kita akan melakukan pemeriksaan nyeri ketok ginjal. Permisi ya Pak, kita akan melakukan pemeriksaan untuk mengecek apakah di ginjal Bapak ada kelainan berbesaran seperti itu. Sekarang Bapak bisa minta tolong miring ke kiri ya Pak. Baik. Lalu tangan kiri kita mencari sudut costae vertebralisnya. Ketika sudah ketemu, maka kita ketok dengan sisi ular kanan kita. Permisi ya Pak. Lalu kita perhatikan mimik pasien dan tanyakan apakah terasa sakit atau tidak. Lalu kita lakukan di sisi sebaliknya juga. Pemeriksaan ketiga adalah pemeriksaan pada kolestitis akut. Permisi ya Pak, boleh dibuka bajunya dulu. Nah, kita letakkan tangan kiri kita di bagian epigastrium pasien. Lalu kita tekan, sambil kita tekan, kita suruh pasien untuk menarik nafasnya. Ketika kita tekan dan pasien tiba-tiba berhenti berinspirasi, itu artinya Murphy-sign-nya positif. Permisi ya Pak, sambil Bapak tarik nafas. Nah, baik. Kasih Pak. Selanjutnya adalah pemeriksaan shifting dullness. Kita akan perkusi dari umbilikus ke sisi-sisi lateral. Kita lihat apakah ada perubahan dari timpani ke redup untuk menyingkirkan apakah ada asites atau tidak. Ketika ada perubahan redup, berarti itu berisi air atau kemungkinan pasien mengalami asites. Selanjutnya adalah pemeriksaan fluid wave. Misi ya, Pak, boleh minta tolong taruh tangannya seperti ini ya. Kita kaitkan tangan pasien, kita minta untuk tekan perutnya. Lalu tangan kiri kita menekan perut seperti ini, dan tangan kanan kita merasakan apakah ada aliran. Jika ada aliran, kemungkinan pasien mengalami asites. Kita lakukan dengan sebaliknya. Kita rasakan alirannya. Baik, terima kasih Pak. Pemeriksaan sudah selesai ya Pak.
Bisa kembali ke tempat duduk tadi, Pak. Terima kasih.